Selamat malam saudara-saudara. Saatnya saya mencuci baju. Ya, sekalipun jujur, mencuci baju itu saya enggak suka. Yang pasti harus berbasah-basah begini. Udah Malang sedang dingin. Terus tangan saya kasar. Ya sudahlah, semua toh juga harus dikerjakan dengan gembira. Bapak Ibu, hidup itu butuh pengorbanan. Ya, pengorbanan dalam apapun juga. Termasuk mencuci baju juga butuh pengorbanan loh. Yang pasti yang pertama butuh waktu. Kalau mencuci begini kan baju mesti direndam, kemudian dikucek-kucek begini, kemudian nanti dibilas, dijemur, korban waktu banyak. Terus juga kalau korban waktu berarti korban tenaga. Ya enak sih kalau orang modern sekarang tuh ada yang pakai laundry gitu. Nggak usah capek, nggak usah kucek-kucek, langsung jadi. Tapi sekalipun begitu bukan berarti nggak ada korban loh. Ya korban biaya kan. Nah iya. Belum lagi biasanya orang sekarang malas ya mencuci begini ya. Kenapa? Ya memang tidak semua orang itu tahan dengan sabun cuci seperti ini. Ada yang tangannya gatal, perih, alergi, ya banyak hal. Sehingga memang butuh pengorbanan kan. Apa saja dalam hidup ini kita butuh pengorbanan. Ini baru nyuci loh. Semua hal dalam hidup itu butuh pengorbanan. Bapak Ibu memang kalau pikir-pikir hidup memang harus memberi ya. Harus memberi. Kenapa? Ya karena kita punya Tuhan yang selalu memberi. Memberi kehidupan yang hari ini kita rasakan. Apapun yang hari ini kita alami, yang kita nikmati, semua itu terjadi karena ada Tuhan yang selalu memberi kehidupan buat kita. Oleh karena itu, sesulit apapun sebuah pemberian, sesulit apapun sebuah pengorbanan, itu harus kita lakukan. Karena apa? Kalau Tuhan memberi kehidupan, memberi semuanya, bukan semata-mata supaya kita senang hidup, bukan cuma itu. Tetapi kalau Tuhan memberi kehidupan, agar kita pun mampu memberi kehidupan untuk sekitar kita. Contohnya ini deh. Kenapa sih baju ini mesti dicuci? Tentu dengan sebuah kerinduan, bukan? Ketika baju kotor ini dicuci, setelah itu apa? Ya setelah itu baju ini bisa kembali kita pakai. Ada sebuah tuntutan, bukan cuma sekedar dia bersih, kemudian kita simpan di lemari, tidak. Tapi supaya baju ini pun ketika sudah dicuci, dia bisa dipakai kembali. Hidup itu kalau dibilang filosofi, kita diberi untuk memberi. Kita memberi juga untuk diberi. Itu filosofi kehidupan yang juga panggilan iman kita. Kalau kita ingat di 1 Yohanes ya, 1 Yohanes 3 ayat 16 itu mudah sekali mengingatnya ya. Kita kenal Yohanes 3 ayat 16 nih, 1 Yohanes 3 ayat 16. Bicara apa di situ? Tuhan menyerahkan nyawanya.
maka kita pun harus saling menyerahkan nyawa kita. Ngeri ya. Tapi jangan salah, nyawa yang dimaksudkan itu bukan kita harus mati, bukan. Nyawa itu adalah hidup itu sendiri. Nyawa itu adalah segala sesuatu di dalam hidup kita. Waktu kita, materi kita, apapun yang kita punya. Itu sesungguhnya diberikan Tuhan kepada kita agar kita juga mampu memberi kehidupan buat orang lain. Ingat Bapak Ibu, hidup itu bukan milik kita loh. Yang hari ini kita anggap milik kita, itu bukan milik kita. Itu milik Tuhan yang dititipkan pada kita supaya kita pun bisa memberi kehidupan untuk orang lain. Jadi ayo, jangan selalu mikir soal masalah terus. Seolah-olah kalau kita bermasalah maka kita menjadi pihak yang harus diberi. Bukan. Bukan berarti ketika kita bermasalah kita punya alasan untuk tidak memberi. Bukan. Justru ketika kita bermasalah atau tidak bermasalah, maka urusan memberi itu tak boleh berhenti. Kita harus terus memberi apapun, karena memberi itu tidak selalu materi, tapi perhatian, pendengaran, nasihat-nasihat yang membangun hidup. Itu satu hal yang harus kita berikan buat yang lain. Supaya ketika engkau memberi, engkau menyadari akan Allah yang memberi. Dan sadar akan diri kita sebagai pribadi yang diminta Tuhan untuk berbagi. Ayo kita berdoa. Terima kasih Bapa. Engkau Allah yang memberi. Engkau Allah yang mencukupi. Kami merasakan betapa hidup ini penuh dengan kasih karunia Tuhan. Oleh karena itu ajar kami memberi. Seperti Engkau memberi kehidupan pada kami. Terima kasih Tuhan, kalau setiap hari menunjukkan betapa Engkau Allah yang selalu memberi buat kami, sehingga hidup kami ini sungguh mampu memberkati sekitar kami. Sebentar kami akan menerima pemberian-Mu di dalam istirahat. Dan esok pun kami bangun dengan segudang pemberian yang telah Kau sediakan. Biarlah kami bangun dalam sehat, boleh membagi bagi banyak orang, supaya dimanapun kami ada, nama Tuhan boleh kami permuliakan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Tidurkan kami di dalam tenang, dalam seluruh anugerah Tuhan. Biarlah dalam kelelapan itu, kami merasakan belayan cinta Tuhan yang menolong kami. Terima kasih Bapa. Demi nama-Mu Tuhan, kami berdoa. Amin. Nah, sekarang Bapak Ibu tidur ya. Sudah larut malam. Saya juga mau tidur. Dingin. Ya, besok kita lanjutin cuci baju lagi. Selamat malam, Tuhan berkati kita. Amin.